Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza dengan NIM 2101001. Saya mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro dari Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek tugas akhir mata kuliah SKADA yang diampu oleh Pak Erik. Di sini saya membuat suatu sistem SCADA untuk sistem filterisasi air dengan menggunakan CX Programmer dan CX Supervisor. Pertama-tama kita buka dulu untuk CX Programmer-nya. Lalu kita buka file yang sudah dibuat. Di sini ada ladder diagram yang sudah saya buat sedemikian rupa untuk sistem SCADA-nya. Bisa dilihat ini ada alamat untuk switch, dan ini untuk outputnya. Outputnya itu akan menghidupkan pompa 1. Lalu yang kedua ada pompa 2, dan yang ketiga ada solenoid valve nanti. Dan ada beberapa ladder diagram untuk membuat simulasi seperti air yang sedang terisi dan juga sedang terbuang seperti itu. Ini nanti pompa 2 akan menghidupkan simulasi untuk pengisian air-airnya di tangki-tangkinya ataupun di pipanya. Sekarang kita coba simulasikan terlebih dahulu. Kita tekan untuk Work Online Simulator. Oke. Dengan adanya warna-warna hijau seperti ini menandakan bahwa ladder diagram di CX Programmer kita sudah dalam kondisi simulasi. Lalu kita masuk ke CX Supervisor. Di sini saya menggunakan versi yang 3.5. Sini langsung muncul ya untuk project yang sudah saya buat, sistem SCADA yang sudah saya buat. Jadi untuk kalian yang ingin membuat baru, bisa di menu file ini ada untuk new project, bisa memilih antara memakai machine edition project ataupun CX Supervisor plus project. Dan di sini saya menggunakan CX Supervisor plus project. Dan untuk membuka project yang sudah kalian punya ataupun yang sudah kalian buat, ada dari open project, dan untuk meng-save juga ada untuk menyimpan, ada juga untuk save project. Lalu untuk menutup projectnya tinggal pilih untuk close project dan lain sebagainya. Di sini saya sudah menyusun dari HMI-nya. Ada beberapa indikator, yaitu pertama di sini ada tangki air kotor. Jadi nanti air kotor yang ada di tangki tersebut, sebenarnya ini tangki juga ada salurannya lagi, yaitu saluran inputnya, saluran input dari air kotornya untuk mengisi tangki tersebut. Tapi saya tidak menggambarkannya lebih lanjut. Jadi di sini tangki ini berisi air kotor yang akan difilterisasi. Nah, lalu di sini ada pompa 1. Pompa 1 itu akan menyedot ataupun membuat air yang dalam tangki ini itu mengalir ke sistem filterisasi air yang ada di sini. Nah, sistem filterisasi airnya ada 4 agar semakin bersih ya, karena ini nanti diharapkan air tersebut akan dikonsumsi seperti itu. Jadi nanti akan menjadi air kemasan ataupun air isi ulang galon begitu. Lalu di sini ada sistem
filtrasinya. Nah, sistem filtrasi ini nanti akan menyala, akan menyimulasikan bagaimana air tersebut dalam perjalanan di sistem ini. Dan yang ketiga maksudnya yang keempat, ada pompa 2. Di sini pompa 2 akan meneruskan air yang sudah difiltrasi ataupun air yang sudah bersih itu menuju ke tangki air bersihnya. Nah, di sini adalah tangki air bersih. Jadi nanti untuk simulasinya bisa dilihat untuk tangki air bersih ini itu ada juga indikatornya tingkat air bersih dalam tanknya. Jadi ini ada indikator dari angka 0 sampai 100. Jadi kalau misalnya tangkinya itu sudah penuh, itu nanti indikatornya akan menunjukkan ke angka 100. Setelah itu ada solenoid. Ini untuk berperan sebagai keran output, sebagai pembuka output dari air bersih ini. Jadi kalau misalnya air bersih ini sudah dirasa cukup untuk bisa dikeluarkan ataupun bisa dikonsumsi, jadi nanti bisa dibuka untuk solenoidnya dan airnya akan mengalir melalui keran ini, pipa ini, seperti itu. Lalu di sini ada 3 buah switch. Switch yang pertama itu untuk menghidupkan pompa 1, switch yang kedua itu untuk menghidupkan pompa 2, dan switch yang ketiga itu untuk menghidupkan solenoid valve. Kita langsung saja ke simulasinya. Di sini kita klik project, lalu kita cari untuk run with CX simulator. Kita tunggu. Oke, di sini ada window simulator configuration. Di sini kita harus menyesuaikan juga, karena saya juga sudah menyesuaikan device yang saya pakai, yaitu CPE 1L Ethernet ya pakainya. Nah, lalu untuk projectnya kita browse dulu, kita buka untuk file CS Programmer yang sudah dibuat. Nah, di sini tampilannya. Sekarang kita coba untuk menyalakan pompa 1 terlebih dahulu. Pompa 1 menyala, lalu akan mengisi filter 1. Filter 1 akan meneruskan air yang sudah lumayan lebih bersih ke filter 2. Filter 2 juga akan meneruskan air yang lumayan lebih bersih ke filter 3. Filter 3 juga akan melanjutkan air yang lebih bersih dari filter 3 ke filter 4. Lalu setelah filter 4 sudah terpenuhi, kita akan menghidupkan ke pompa 2. Pompa 2 akan meneruskan air dari sistem filtrasi ke air yang bersih, ke tangki air bersih. Di sini kita bisa lihat indikatornya itu berjalan dengan semestinya. Lalu ketika indikator ini ataupun ketika tangki air ini sudah penuh, ini nanti pompa 2 dan juga pompa 1 itu otomatis akan nonaktif ya. Tapi untuk di saklarnya itu masih karena tidak otomatis akan mengeklik ke atas lagi ataupun mengeklik ke kondisi off, itu kita harus matikan sendiri ya. Lalu kita hidupkan untuk saklar solenoid. Nah, saklar solenoid akan aktif dan membuka air dari tangki air bersih ke keluar ya, entah itu ke galon ataupun ke aqua dan lain-lain seperti itu. Kita habisin dulu aja. Ini memang dirancang untuk blueber ya. Nah, setelah habis kita bisa mengisi lagi dengan menghidupkan pompa 1 lagi dan juga pompa 2 lagi. Lalu air akan mengisi lagi di tangki air bersih. Kita juga bisa langsung mengisi, dan nanti air akan
seolah-olah terhenti ya, walaupun di sini pompa 1 dan juga pompa 2 itu kondisinya tetap mengisi. Kalau misalnya kita matikan kedua pompa ini, nanti solenoid itu akan tetap menyala karena switch dari solenoidnya tidak kita matikan dan air tetap akan keluar. Seperti itu kurang lebihnya. Ya, di sini juga saya memakai script ya. Jadi bukan cuma saya memakai dari sistem CS Programmer ataupun ladder dari CS Programmer. Jadi di sini saya tambahkan juga scriptnya untuk mensimulasikan dari pompa-pompa tersebut dan juga simulasi dari air-airnya juga seperti itu. Jadi di sini ada if swan, ini SW on ya, switch on, switch yang pertama ini untuk pompa 1. Ini sama dengan 1. Nah ini 1 itu dinegasikan dengan kondisi aktif ya. Kemudian menghidupkan tank ini, maksudnya adalah simulasi air yang dari pipa dari tank menuju ke sistem filtrasi tersebut. Ini simbolnya ataupun alamatnya. Lalu plus 3 ya. Di sini akan menambahkan 3 indikator, dan if ini berhenti jika tank tersebut sudah 100% ataupun dari simulasi air tersebut sudah 100% selesai, dan SW on ataupun SW pompa 1 itu tetap aktif. Kemudian filter 1, filter 2, maksudnya filter 1 sama dengan filter 1 plus 2. Ini juga sama seperti mengisi si filter 1 tersebut gitu. Seolah-olah ada air yang mengisi filter tersebut gitu. Jadi ada animasi untuk si air itu yang tadinya kosong menjadi seolah-olah perlahan-lahan itu penuh gitu dari bawah. Seperti itu. Lalu lanjut terus sampai ke bawah, sampai ke paling akhir seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.